Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Saya percaya bahwa kasih karunia Allah yang menyertai kehidupan kita, yang memelihara kita senantiasa, sehingga kita dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik dan sehat-sehat saja. Mazmur 97, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Berkali-kali saya menyampaikan, saudara-saudara, dan firman Allah menyampaikan kepada kita bahwa berhala-berhala di dunia ini, saudara-saudara, hanyalah sebuah imajinasi manusia, lalu diwujudkan dalam bentuk materi, dan kemudian saudara-saudara disembah oleh manusia yang sebenarnya adalah buatan manusia itu sendiri. Apapun itu saudara bentuknya, patung-patung yang berbentuk apapun itu saudara, lalu kemudian berbagai benda-benda, entah batu, entah cincin, entah kalung, entah anting-anting, entah berbagai hal-hal benda lain yang diikat-ikat di pinggang saudara-saudara, ya, dalam bentuk akar-akar kayu, dalam bentuk saudara-saudara potongan-potongan benda-benda lain, logam, metal, apapun. Itu semua saudara-saudara hanyalah imajinasi manusia oleh karena tipuan si jahat, yaitu iblis, yang disebut oleh Yesus di dalam firman Allah bahwa dia adalah bapa pembohong. Diri iblis adalah sumber kebohongan. Maka saudara, dia begitu pandai, dia begitu lihai, dia begitu cerdas, dan dia begitu memiliki IQ yang tertinggi, dan tidak ada yang melebihi iblis itu dalam hal membuat kebohongan dan tipuan-tipuan saudara. Dan itulah yang dia lakukan, dia tujukan kepada manusia untuk membuat manusia mempercayai bahwa ada kekuatan padanya, bahwa dia adalah layak juga disembah, bahwa dia juga layak dimuliakan, bahwa dia layak diikuti, saudara-saudara. Dia memberikan kemampuan-kemampuan yang hebat kepada seseorang dalam bentuk ilmu-ilmu, seperti kekebalan terhadap benda-benda tajam. Saudara, ilmu-ilmu yang membuat orang bisa melakukan sihir-sihir yang sepertinya membuat sesuatu tiba-tiba bisa ada dari yang tadinya tidak ada. Meniru Allah, itulah yang dilakukannya. Padahal dia tidak pernah mencipta. Yang mencipta adalah Allah, yang membuat saudara-saudara dari yang tidak ada menjadi ada. Iblis hanya memindahkan sesuatu dan menipu mata manusia dalam kekuatan yang dia miliki. Dia memang ada kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Berbeda dengan Allah. Allah maha kuasa. Segala kuasa di langit, di bumi, di langit, di sorga, di langit, di atas langit, di sorga sana, dan juga di bumi, di bawah bumi, di air, di bawah air, takluk di bawah Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan adalah Raja. Artinya dialah yang berkuasa, dialah yang berdaulat, dialah yang memiliki peraturan-peraturan dan pemerintahan atas bumi ini. Dan semua bumi ini takluk di bawah kuasanya. Alam semesta ini itu ada di bawah kuasa tangan kasihnya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan berhala-berhala itu, saudara, disembah oleh manusia. Dan saudara-saudara, diberi sesuatu kepada manusia lalu disembah hanya karena untuk kepentingan manusia itu sendiri. Saudara yang saya kasihi, karena manusia tidak memberikan persembahan-persembahan kepada berhala-berhala yang lain, yang dia pikir tidak dia butuhkan dan tidak memberi apa-apa terhadap dia. Dia hanya menyembah dan memberi persembahan kepada yang dia butuhkan, bisa menolong dia, saudara-saudara. Jadi ini adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara, berhala-berhala ini hanyalah
dewa-dewa atau allah-allah kecil yang bodoh, saudara-saudara sebenarnya. Nanti di bagian firman Tuhan lain dalam Mazmur ini banyak mengungkap tentang kebodohan-kebodohan dari patung-patung bentuk apapun dan berhala-berhala. Apapun bentuk patung itu adalah jijik di mata Tuhan. Tuhan berkata bahwa jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik yang langit ada di langit di atas. Siapa yang ada di langit di atas? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ada di bumi, di bawah air, di bawah bumi. Ya, itulah hewan-hewan melata dan sebagainya, patung-patung dan hal-hal yang lain, berhala-berhala yang lain. Semua itu, saudara, sekali lagi saya katakan bahwa itu hanyalah tipuan iblis. Untuk apa? Menjerat manusia itu supaya manusia ada di dalam kuasanya, supaya manusia ada di dalam kungkungannya, ada di dalam kedaulatannya, saudara, dan dia dapat melakukan apapun yang dia mau terhadap manusia itu. Karena itu, saudara, dia menimbulkan hal-hal yang buruk. Tidak pernah iblis memberi yang baik. Dia pada akhirnya akan menuntut, akan meminta korban-korban, tumbal-tumbal. Maka tidak heran di dalam rumah ketika orang-orang yang memiliki hal ini, ada yang idiot lah, ada yang menjadi gila karena tidak tahu menggunakan ilmu. Ada saudara-saudara yang kemudian di dalam rumah tangga suami istri berkelahi melulu, mudah panas, mudah marah, kalau marah bisa melempar sana sini. Saudara, emosi yang luar biasa tidak bisa terkendali dan kadang-kadang ingin membunuh saudara-saudara. Mudah terjadi hal-hal kriminalitas yang kecil-kecil, saudara-saudara, dalam rumah tangga. Ya, perpecahan-perpecahan, kekacauan-kekacauan, anak-anak berontak menjadi korban-korban dari perceraian, kawin cerai, dikuasai oleh roh jina, senang melakukan kawin cerai, percabulan, perjinahan, saudara-saudara. Ini semua adalah tipuan-tipuan setan. Karena penyembahan-penyembahan berhala ini tadi, maka terjadilah hal-hal ini, sakit, penyakit yang turun-temurun, dan terjadi dalam hal ekonomi yang tidak pernah baik, saudara, bangkrut terjadi terus dalam kehidupannya. Berbagai hal yang tidak diharapkan terjadi. Karena apa? Karena berhala-berhala ini tadi, saudara. Karena patung-patung ini tadi. Oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena jimat-jimat itu tadi. Oleh karena sihir-sihir, ilmu-ilmu yang dimiliki di dalam tubuhnya. Pelindung-pelindung diharapkannya. Pusaka-pusaka yang diturunkan dari kakek-kakek nenek moyangnya. Yang dikatakan pelindung padahal bukan melindungi. Itulah penyebab sebenarnya kehancuran di dalam kehidupannya. Saya telah melayani selama puluhan tahun dan menemukan di setiap suku-suku bangsa di Indonesia saja, saudara-saudara, ada berbagai macam bentuk. Dan itu semua yang merusak, menghancurkan, saudara-saudara, yang membawa orang sukar mengenal Allah, membawa orang sukar menyembah Tuhan. Bahkan ada orang Kristen yang sudah rajin masuk gereja, tetapi mengalami hal-hal itu, sukar menyembah Tuhan, sukar bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ikatan-ikatan ini semua mengikat, roh jahat mengikat dan menguasai, saudara-saudara. Itulah sebabnya penting untuk kita mengalami pelepasan, doa kelepasan itu, saudara. Dan ingat, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ini bahwa segala Allah sujud menyembah kepada Yesus. Bahwa semua berhala-berhala itu hanyalah tipuan iblis. Benda-benda yang sebenarnya tidak ada kekuatan apapun di dalamnya, tetapi iblis menggunakannya, saudara, sehingga seperti ada kekuatan di dalamnya. Dan itulah yang menipu manusia. Dan apa yang terjadi dalam pelayanan ketika itu sudah didoakan, dilepaskan, saudara, benda itu tidak memiliki kekuatan apapun lagi. Saya biasa menghancurkannya dengan palu atau membakarnya, membuangnya di sungai-sungai, saudara-saudara, di laut, di mana saja. Dan tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Ya, kalau saya mau kasih contoh, begitu banyak, ada ratusan ribuan yang pernah kami layani, saudara-saudara, yang dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan itu, yang menyebabkan banyak hal-hal yang merusak dalam kehidupan manusia. Dan semua itu dikatakan sujud menyembah kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa Tuhan membuat 10 tulah ketika dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir? Tulah-tulah itu, saudara, adalah gambaran daripada dewa-dewa yang ada di
Mesir, begitu banyak dewa di Mesir, setiap segi hidup ada dewanya, dan itu dipermalukan semua oleh Tuhan dengan mendatangkan itu, dan dewa-dewa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa Mesir dan bangsa Israel bahwa dialah yang raja berkuasa atas semua itu. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini itu tunduk dan menyembah kepadanya. Karena itu saudara yang saya kasihi, tanggalkan semua itu. Karena di dalam Yesus Kristus dikatakan kemudian bahwa Tuhan akan membuat bersuka cita setiap orang-orangnya, menyanyikan syukur, ya, dan memuji-muji Allah. Karena memang dia Allah, dia Tuhan, dan tidak ada yang seperti dia. Dialah yang layak, dialah yang patut dimuliakan, dialah raja di atas segala raja. Dialah Allah, Tuhan di atas segala Allah. Tidak ada yang lebih daripada dia. Tidak ada yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berkuasa. Dialah yang maha kuasa. Dialah yang maha pengasih. Dialah yang maha penyayang. Dialah Allah yang pencipta, maha pencipta, saudara-saudara. Tidak ada sesuatu pun yang tidak ada di bawah kekuatan dan kuasanya. Haleluya. Dan itulah Allah yang kita kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Yesus segala sesuatu sudah disediakan. Di dalam Yesus sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, dan segala yang kita perlukan sudah disediakan. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Filipi 4:19, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Menurut kekayaan Allah, semua sudah disediakan untuk Anda dan saya. Apa yang tidak dimiliki Allah? Segala sesuatu yang dimilikinya sudah dicurahkannya dari sorga. Efesus 1:3. Sudah dilimpahkan dari sorga kepada kita semua. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo jangan biarkan dewa-dewa itu berada di sekelilingmu. Tanggalkan semua dewa-dewa asing itu, saudara-saudara. Semua berhala-berhala, jimat-jimatmu itu, opo-opomu itu, yang kau percayai dari nenek moyangmu memberi kekuatan dan perlindungan, itu tipuan iblis. Buang semua itu, saudara. Tanggalkan semua. Datang kepada Tuhan, minta didoakan oleh hamba-hambanya. Lepaskan hidupmu dari itu, saudara. Karena dia mengikat di dalam darahmu. Dan dia turun-temurun ke bawah. Dia mengejar semua keturunanmu. Sampai anak cucu cicitmu semua dikejar, saudara-saudara, untuk dihancurkan dan dibawa pada akhirnya binasa di dalam neraka. Itulah kehendak iblis. Tetapi kehendak Allah, Bapa kita di sorga di dalam Yesus Kristus, adalah supaya saudara selamat, beroleh hidup yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga bersama dengan dia. Puji nama Tuhan, saudara. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan membuat saudara bersuka cita. Ayo saudara datang kepada Tuhan yang telah menyelesaikan semua dan telah menyiapkan dan menyediakan semua, mencurahkan semua untukmu. Datang dan lepaskan semua berhalamu. Tanggalkan semua saudara-saudara marahmu. Tanggalkan semua beban-beban dosa-dosa itu, saudara. Datang dan pandang kepada Yesus saja. Dan engkau akan melihat bahwa perjalanan hidupmu senantiasa disegarkan, dikuatkan, dan mengalami segala kebaikan, cinta kasih yang besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara, mari kita berdoa bersama. Kalau engkau merasa selama ini terikat, lepaskan itu, saudara. Kalau engkau merasa selama ini engkau dikuasai, bebaskan dirimu dari itu semua, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa bagi mereka yang terikat berhala-berhala, patung-patung, bentuk apapun patung itu, Tuhan. Aku berdoa, patahkan kutuk atas semua itu. Patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat anak-anakmu. Kutuk-kutuk dari kakek nenek moyang melalui pusaka-pusaka, perjanjian-perjanjian darah yang dilakukan nenek moyang di atas, ya Tuhan. Yang turun melalui kutuk-kutuk sakit, penyakit, keguguran, kehancuran rumah tangga, kerusakan rumah tangga, dan bisnis, kerusakan bisnis, Tuhan, kebangkrutan dan berbagai sakit penyakit yang diturunkan
turunkan turun-temurun, aku patahkan, aku putuskan, aku sangkali di dalam nama Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan itu, segala benda-benda jahat, sihir-sihir, mantra-mantra, pelet-pelet Tuhan, ilmu-ilmu kebal semua, ilmu-ilmu menundukkan diri dalam kuasa kegelapan yang menguasai anak-anakmu ya Tuhan. Ilmu penakluk ya Tuhan, ilmu kebal, ilmu menghilang, ilmu kelelawar itu dalam nama Yesus. Aku hancurkan roh-roh zina, roh-roh cabul, roh perceraian, roh pertengkaran, roh pertikaian, roh percideraan dalam rumah tangga dalam nama Yesus. Segala kutuk ini aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, Engkau tahirkan anak-anakmu saat ini. Semua yang mendengar jadi tahir dalam nama Yesus, terlepas. Aku usir kau, usir dari rumah-rumah, usir dari pribadi-pribadi, usir dari usaha, usir dari masa depan anak-anak Tuhan ini. Keluar dalam nama Yesus. Dan jadi sembuh, terlepas dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Eko berhala-berhala semua sujud di bawah Yesus Kristus. Dikalahkan, sudah dihancurkan. Kuasamu sudah dilucuti, dihancurkan dalam nama Yesus. Segala sihir-sihir ya Tuhan, mantra-mantra, doti-doti, semua Tuhan, pelet-pelet semua, ikatan-ikatan kuasa gelap, dukun-dukun, air-air minum mantra, dan juga makanan-makanan dari dukun, semburan-semburan dukun yang pernah terjadi kepada anak-anakmu yang sedang menonton ini, dalam nama Yesus terlepas, dalam nama Yesus terlepas, dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus, engkau bebas sekarang. Kuasa Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, urapan Tuhan berkarya, kebenaran-Mu dinyatakan Tuhan, kelepasan dan kesembuhan terjadi, pemulihan di rumah tangga terjadi, pemulihan di dalam usaha-usaha terjadi, di dalam pekerjaan-pekerjaan anakmu diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu mengalir, kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan saat ini Tuhan. Dan semua berhala sudah disingkirkan, dibuang, dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Berkat-Mu atas umat-Mu. Berkat-Mu mengalir. Kuasa-Mu tercurah ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi anak-anak-Mu. Dan sungguh ada sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati pikiran anak-anak-Mu mulai dari sekarang ini. Terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau menjadi Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas setiap hidup kami sekarang Tuhan. Tidak ada yang lain di dalam nama Yesus. Saudara, arahkan tanganmu ke depan dan terima berkat Allah ini. Terima kuasa, terima urapan Allah. Urapan Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu ajaib, dahsyat, luar biasa bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara-saudara. Saya percaya ada kesembuhan, ada kelepasan, ada mujizat terjadi. Dan mulai saat ini baca firman Allah. Saudara, ini adalah sukacita terbesar yang ada di dunia ini saudara. Keselamatan yang diberikan kepada kita, kemuliaan. Oh saudara, yang membuat hidupmu bisa berarti dan berharga sangat saudara, adalah dengan mengenal Yesus, menyembah dan memuji. Jangan ada yang lain lagi saudara-saudara dalam hidup kita. Dan Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya dan memberkati kita dalam segala kelimpahannya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.